Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu kalimat haq. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nabiyyu sallallahu minal aminin amma ba'du. Hadirin pemirsa, pendengar Muhasabah Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah alamin, kita masih bangun, masih hidup kembali untuk menunaikan kehidupannya lebih baik daripada kemarin. Bersyukur kepada Allah, bersalat bersalam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ada berikut yang akan kita bahas dalam renungan kali ini adalah ada cabang iman yang isinya iman terhadap peristiwa dikumpulkannya manusia setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur di tempat berdirinya para manusia. Sahabat rahimakumullah, para pendengar yang muliakan Allah, kita punya tahapan kehidupan secara singkat menjadi 5 tahapan. Yang pertama, dahulu kita pernah hidup di suatu tempat, suatu masa yang namanya alam azali. Kita belum punya ibu, belum punya ayah, tapi sudah eksistensi ada. Yang kedua adalah alam rahim. Ibu kita sudah ada, ayah kita sudah ada. Dalam kandungan ibunda kita kemudian bernaung selama 9 bulan 10 hari, bisa lebih bisa kurang. Kemudian alam yang ketiga adalah alam dunia ini. Kita terlahir, akhirnya kemudian berjuang, berusaha, berikhtiar, mazra'ah, bertani, berkebun, bekerja, berkarya, beramal, beribadah. Nanti itu dalam konsepnya adalah supaya ada bekal menuju akhirat yang itu nyata adanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita sudah meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, masuklah alam yang keempat, namanya alam barzah. Alam barzah ini seseorang meninggal, tinggal di alam barzah sampai kiamat tiba. Maka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, dia sudah menempati alam barzah yang cukup lama. Dan alam barzah merupakan secara konsep iman dan Islam raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, ahufratan min hufarin niron, atau bagian daripada jurang-jurang neraka. Terkait hal ini, maka benarlah hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan barang siapa kaum muslimin yang membaca habis salat fardu, dia membaca surah ayat kursi Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat wa huwal aliyyul azim, maka nanti kalau dia mati, batas antara dia dengan surga adalah kematian saja. Tapi kan Pak Ustadz, kita mati masuk kubur. Iya, kubur itu merupakan cabang-cabang daripada surga atau bisa jadi jurang daripada jurang-jurang neraka. Maka membaca kursi salah satu ciri akan mendapatkan nikmat kubur karena mendapatkan cabang-cabang surga di dalam kuburnya. Yang berikutnya, habislah masa alam barzah, akan ada yang namanya mahsyar. Mahsyar ini yang digambarkan oleh Nabi di dalam suatu hadis. Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat, matahari akan didekatkan dengan makhluk, bahkan jaraknya hanya sekitar 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil di sini. Apakah ukuran di bumi ataukah mil yang biasa dipakai untuk mencelak mata? Pada saat itu manusia tergantung kadar amalnya. Amalannya diukur dengan banyaknya keringat. Ada di antara mereka yang keringat sampai ke mata kaki, ada pula yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, bahkan ada yang membelenggunya. Rasulullah SAW sambil menunjukkan di mulutnya. Artinya keringat itu sampai hampir membuat yang bersangkutan tenggelam. Ini adalah masa yang disebut padang mahsyar. Bangkit dari alam kubur, kemudian ada tempat berkumpul namanya padang mahsyar. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi, yang saya bacakan terjemahnya adalah, tidak ada satupun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya, Allah, tanpa penghalang, tanpa penerjemah. Dia akan melihat sisi kanannya, lalu dia hanya melihat amal yang telah dilakukannya. Lalu dia melihat ke arah kirinya, maka dia hanya melihat apa yang telah dia kerjakan. Dan juga melihat ke arah depan, dan tak ada apa-apa di sana selain neraka. Oleh karena itu, lindungilah dirimu dari api neraka, meski hanya dengan bersedekah, sobekkan kurma. Ini tentang gambaran betapa di padang mahsyar tadi
betul-betul manusia itu sendiri, betul-betul dia tidak bisa mengharap siapa-siapa kecuali mengharap pada sedekahnya, walaupun hanya sekedar korma separoh, syikim min tamrin walau wisyikin tamrutin, walaupun hanya dengan bersedekah sobekan kurma, setengah kurma sudah luar biasa. Jangan anggap amal kita yang sedikit tidak bermakna, karena sungguh amal yang sedikit sekalipun di hadapan Allah sangat berguna. Misal apa Pak Ustadz? Misalnya adalah bersedekah dengan senyuman juga sedekah, wajah yang ramah juga sedekah, dan nanti bermakna berguna kita rasakan di padang mahsyar. Bahkan di sana baru kita sadari bahwa yang namanya 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada isinya. Saking dahsyatnya. Rakaatul fajri khairum minad dunya fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh yang sunnah lebih baik daripada dunia seisinya. Akhirnya kemudian seorang yang mukallaf harus sadari akan dihisap sendirian, sedangkan Allah berbicara langsung kepada mereka sekaligus, bukan satu persatu. Ini yang ditunjukkan oleh semua hadis Nabi Muhammad SAW. Bedanya, kalau dia berbicara kepada orang-orang yang dirahmati olehnya, maka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka, sebagai sebuah kemuliaan yang tak terhingga di padang mahsyar. Sedangkan pembicaraan kepada semua orang yang akan disiksa akan menambah kerugian pada mereka. Di antara kalimat Allah kepada anak Adam yang bisa dikata itu melanggar perintah Allah adalah dalam surah Yasin ayat 60. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah merintahkan kepada wahai anak Adam, anak keturunan Adam, manusia seluruhnya, supaya jangan ikuti langkah-langkah setan, jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nanti ada pertanyaan, Pak Ustadz, setan itu yang mana sih? Setan itu yang membisik-bisikkan keburukan di dalam dirimu. Di dalam surah An-Nas dikatakan, Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang bisik-bisikkan di dalam dada manusia daripada jin, setan, dan juga manusia. Sebab kadang juga ada manusia itu memang dia tampilannya manusia, tetapi betul-betul dalam jiwanya sudah buruk luar biasa. Dia membisikkan kejahatan kepada sesamanya, dia ngajak orang berbuat buruk. Maka kalaulah manusia masih baik-baik saja, maka disebut punya rasa kemanusiaan. Kalau dia kemudian berbaik dalam kesehariannya, harus disebut dia manusiawi. Tapi kalau ada manusia, dia mengamuk, marah-marah, bikin kehancuran di mana-mana, disebutlah dia kesetanan. Dia manusia, tetapi sudah dikuasai oleh setan dalam dirinya. Maka janganlah ikuti bisikan langkah-langkah setan. Sahabat-sahabat, rekan-rekan muhasabah Ramadan rahimakumullah, bahwa untuk menjadi pegangan bagi kita dalam hidup ini, tetaplah istiqomah, senantiasa minta kepada Allah taufik dan hidayahnya. Berkumpullah sama orang-orang yang di dalam iman kepada Allah, dan yakinlah bahwa akan ada masa kelak di hadapan Allah. Semua kita akan diadili seadil-adilnya. Semoga Allah jadikan kita mati dalam iman, husnul khotimah. Wallahul musta'an wa Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.